kita akan membahas tentang nilai harapan dan momen. Jadi nilai harapan itu seperti apa dan momen itu bagaimana. Nilai harapan dan momen ini merupakan bagian dari statistik yang sangat-sangat penting tatkala kita akan membahas tentang statistik inferensi. Jadi dalam sebuah populasi kita ingin menghitung rata-ratanya, menghitung apa karakteristik dari populasi tersebut, lalu kita dari situ kita ambil sampelnya, lalu kita tidak menghitung semuanya, kita mengambil sampelnya, lalu kita bisa menjustifikasi dari sampel yang kita ambil tadi untuk populasi. Nah, di sini kita membutuhkan pengetahuan tentang nilai harapan, momen, probabilitas, distribusi, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk di sini. Yang pertama adalah nilai harapan. Dalam teori peluang, nilai harapan atau juga nilai ekspektasi itu juga sebenarnya sama dengan mean, rata-rata, purata, atau momen pertama. Nah, secara informal, nilai harapan, ini kalau di wiki ya, adalah rata-rata aritmetik dari banyaknya outcome. Sebuah variabel acak yang dipilih secara independen. Nah, nilai harapan ini dari sebuah variabel acak dengan terhinggapannya hasil, maka rata-rata berbobot dari semua hasil tersebut. Jadi, nilainya seperti itu. Nah, jadi nilai harapan itu disimbolkan dengan EX atau ekspektasi X. Ini sebuah notasi yang dibuat oleh Whitworth. Dia menuliskan expected value pada tahun 1901 dan kemudian sangat populer dan ya sangat biasa digunakan dalam statistik dan juga teori-teori yang matematik yang lain. Jadi seperti itu nilai harapan. Nah, ini kita masuk ke teorinya. Definisi nilai harapan adalah misalkan kita memiliki suatu X, variabel acak dengan distribusi Fx, maka nilai harapan ini juga disebut nilai rataan X itu didefinisikan sebagai mu X. Mu. Nah, mu sama dengan EX. Nah, itu sama dengan jumlah perkalian dari X dan Fx. X-nya nilainya apa, Fx-nya nilainya apa, dikalikan. Nah, kalau dia diskrit, variabelnya diskrit, maka kita menggunakan sigma. Tapi kalau continue, kita menggunakan integral. Oke, langsung saja ke contoh. Carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dari panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Artinya, kita ingin mendapatkan kimiawan panitia 3 orang saja dipilih dari 4 orang kimiawan dan 3 biolog. Tentu dari nilai ini kita nanti bisa mendapatkan tidak ada kimiawan yang terlibat dari panitia, 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Nah, sehingga kita dapatkan misalkan Fx-nya itu kan jelas ya, Fx-nya merupakan ini 4x, 3 min x, 7 min 3. Jadi ini adalah peluang terpilihnya kimiawan dari 4 terpilih berapa, x itu berapa. Lalu 3 itu adalah 3 orang yang terpilih. Ya kan? Di sini X-nya adalah 0 sampai 3. Karena ada 0 kimiawan, 1 kimiawan, 2 kimiawan yang terpilih, dan seterusnya. Maka untuk X0, maka Fx-nya adalah Anda ganti X-nya dengan 0, kita dapatkan nilainya 1/35. Untuk X1 12/35, X2 18/35, untuk X3 sama dengan 4/35. Sehingga nilai harapan dari terpilihnya kimiawan dari 7 orang, 4 orang kimiawan dan 3 orang biolog, kita dapatkan nilainya adalah sigma X. Karena dia diskrit, maka kita menggunakan sigma X0 sampai 3 X kali Fx. Nanti Anda masukkan saja, hasilnya adalah 1,7. Jadi bila panitia itu anggotanya 3 dan dipilih secara acak dari 7 orang ilmuwan yang terdiri dari 4 ahli kimia dan 3 ahli biologi, maka rata-rata terpilihnya kimiawan itu 1,7. Selanjutnya, kasus diskrit
ini masih kasus misalkan sebuah permainan, jika dalam sebuah permainan kita akan mendapatkan Rp5 dalam lantunan 3 uang logam yang muncul semuanya muka. Jadi kalau semuanya muka kita dapat Rp5 atau semuanya belakang itu dapat Rp5. Lalu kalau eh, muncul muka 1 atau 2 kita dapatnya nilainya Rp3. Berapakah nilai harapan kita menang? Maka di sini kalau kita melempar uang logam maka munculnya ada 2 yaitu muka dan belakang. Nah, muka dan belakang ini kalau 3 berarti bisa muka muka muka, muka muka belakang, muka belakang muka dan seterusnya seperti yang ada di slide ini yaitu T sama dengan MMM, MMMB dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa setiap titik sampel itu peluangnya sama. Ini jumlahnya 8, maka semuanya berpeluang terpilih sehingga setiap itemnya itu adalah 1/8. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan. Kalau dapat Rp5 itu harus muncul muka semua atau belakang semua sehingga MMMM dan BBB ada 2. Artinya peluangnya 2/8, 1/4. Sedangkan untuk membayar 3, artinya min 3 itu kalau muncul 2 muka atau 1 muka. Jadi mukanya 1 atau 2. Nah, sehingga di sini dapatnya adalah MMB, MBM, MBMM, MBB, BMB, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6/8 atau 3/4. Nah, sehingga kita hitung nilai harapannya adalah 5 kali 1/4 ditambah min 3 kali 3/4. Sehingga dapatnya mu-nya adalah min 1. Dalam hal ini, taruhan si pemain rata-rata akan kalah Rp1 tiap 3 lemparan uang. Jadi gimana? Jadi tentu bandar yang untung. Soal selanjutnya, ini menggunakan continue. Misalkan X adalah variabel acak dari menyatakan umur jenis bola lampu, di mana fungsi PDF atau probability density function itu PDF dari X adalah rumusnya fx sama dengan ini 20.000 per X pangkat 3 jika X-nya lebih besar dari 100 dan 0 untuk yang lainnya. Maka nilai harapannya adalah Anda tinggal kalikan saja ini kali ini diintegralkan. Dapatnya adalah 200. Jadi nilai harapan dari bola lampu tadi adalah 200 jam. Sekarang kita masuk ke teorema untuk nilai harapan. Misalkan X adalah variabel acak distribusi fx, maka nilai harapan adalah Anda tinggal kalikan saja. Jika fx-nya itu fungsi, maka tinggal dikalikan saja. Ini sama ya. Ya, contohnya tentu tinggal dimasukkan saja. Misalkan variabel acak menyatakan adalah suatu mobil yang dicuci di sebuah tempat percucian. Itu antara jam 14 sampai 13.14 itu peluangnya kalau 4 mobil sekian, 5 mobil sekian, dan seterusnya. Dan misalkan GX adalah upah yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan, maka nilai harapan karyawan itu mendapatkan upah berapa? Nah, kita tinggal hitung saja. GX-nya itu adalah 2X min 1. Fx-nya ini. Jadi Fx-nya adalah 1/12. Jadi tinggal dikalikan saja. Karena ini diskrit ya kita pakai diskrit. Jadi hasilnya adalah $12. Para karyawan mendapatkan di jam 13 sampai 14. Toh nomor 5. Misalkan X adalah satuan variabel acak dari PDF yang bentuknya X kuadrat min 3, di mana X itu antara min 1 sampai 2, dan 0 untuk yang lainnya, dengan GX-nya sekian, maka dihitung. Ini tinggal Anda integralkan saja, saya kira sudah Anda ini ya. Lalu ini ada teori bagaimana kalau konstanta. Nah, konstanta ini bisa dikeluarkan. Yang penting adalah variabel X-nya. Ini adalah contohnya. Kalau kita menggunakan konstanta tadi, duanya itu sebenarnya bisa Anda keluarkan dalam perhitungan 2 dan 1. Ini kan A-nya 2, B-nya min 1. Jadi tidak mempengaruhi hasil. Ini juga sama. A-nya 4, B-nya plus 3. Jadi tidak mempengaruhi hasil.
Anda tinggal cocokkan apakah dia variabel discrete atau continue. Ini juga teorema yang sama. Ini contohnya. Oke, saya lewatin saja, masuk ke momen. Bagian yang penting dari nilai harapan selanjutnya adalah kita masuk ke momen. Jadi momen ke R dari sebuah variabel X yang ada di sekitar rata-rata itu dinyatakan sebagai mu R. Dengan rumusnya adalah mu R sama dengan 1/n sigma Fi dikali dengan Xi min X bar pangkat R. Nah, sigma F tentu adalah jumlah data. Nah, momen variabel untuk sekitar A, maka kita pakai A aksen. Jadi kalau yang pakai X bar itu dia tidak pakai aksen. Nah, sekarang A adalah pakai A mu aksen. Jadi rumusnya sama. Nah, ini contohnya kalau mu-nya 0, maka tentu pangkatnya itu menjadi 1 ya. Bilangan dipangkatkan 1 menjadi pangkat 0 menjadi 1, jadi dapatnya seperti ini ya. Terus kemudian bagaimana kalau mu-nya 1? Ya, mu-nya 1 pangkatnya 1. Mu-nya 2 berarti pangkatnya 2. Nah, mu 2 itu kelihatan menjadi variansi kan? 1/n dikali dengan sigma F X min X bar. Itu seperti variansi. Jadi momen kedua itu memang variansi. Lalu relasi momen di sekitar min dan momen di sebuah titik. Nah, jadi kalau hubungan antara di sekitar rata-rata dan juga di sekitar sebuah titik tertentu, maka kita bisa manipulasi dari data ini 1/n sigma Fi X min X bar. Ini Anda masukkan nilai A. Di sini kan A plus A sebenarnya. A min A plus A. Jadi A-nya itu hilang. Lalu dapatnya adalah X min A itu sama dengan X besar, X bar min A itu sama dengan D. Nah, di sini sudah disebutkan sehingga kita mendapatkan nilainya ini. Nah, karena dia pangkatnya adalah berbentuk R, maka nanti R1, R2, R3 dan seterusnya itu menjadi seperti deret binomial ya. Nah, sehingga untuk M2 Anda tinggal masukkan itu mirip dengan mu 2 aksen dikurang dengan mu 1 mu 1 kuadrat. Jadi nanti hasilnya dapat seperti ini ya. Ini menggunakan momen. Nah, di sini juga kita tahu juga namanya momen generating function. Jadi momen generating function di sekitar XA itu adalah didefinisikan dengan nilai dari E pangkat T X min A dan didefinisikan sebagai MAT. Jadi MAT atau moment generation function adalah sigma dari PI itu peluang, dikali dengan fungsinya menjadi ET XI min A. Jadi kalau tadi itu fungsinya sembarang, ini fungsinya sudah khusus. Maka karena dia pangkatnya ET, maka Anda ingat bahwa E itu adalah sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Jadi karena dia pangkatnya adalah Xi min A, maka X-nya itu Anda bisa ganti dengan di sini untuk diselesaikan. Kita mendapatkan sigma P, tentu jumlah peluang itu 1, lalu ditambah T dikali momen pertama, terus kemudian T kuadrat per 2 faktorial dikali momen kedua dan seterusnya. Maka kita mendapatkan nilainya untuk mu R aksen itu sama dengan E pangkat min AT dikali mu 0T. Nah, nanti kita patokannya dari mu 0T. Lalu dari sini kita juga harus paham juga tentang skewness. Ini melanjutkan yang kuliah sebelumnya. Jadi kemiringan. Jadi kalau kita mendapatkan data biasanya inginnya grafiknya normal, tapi kadang-kadang juga ada yang muncul, ada yang mampet, landai, ada yang tinggi. Nah, ini namanya skewness. Rumusnya koefisiennya adalah min dikurang mode dibagi dengan standar deviasi. Nah, kurtosis ini itu juga bisa yang lainnya adalah mengukur derajat piket. Nah, piket. Ini disimbolkan dengan beta, ya beta 1 jadi mesokurik kalau sama dengan 3, kalau lebih besar dari 3 leptokurik, kalau kurang dari 3 adalah plentikurik. Nah, kembali ke
data ya, data yang kita akan olah itu sebenarnya harus memenuhi asumsi tertentu untuk diambil kesimpulan berdasarkan statistik inferensi dari sampel. Nah, jadi kalau distribusi datanya itu tidak match, ya secara teoritis tentu akan tertolak. Oleh karena itu kita perlu membahas distribusi. Nah, karena distribusi ini terkait dengan momen juga. Distribusi paling tua itu adalah distribusi binomial. Ini merupakan distribusi diskrit ya, di mana Px sama dengan X1 itu sama dengan Pi, di mana peluang itu tentu nilainya harus lebih besar dari 0, dan jumlah peluang itu harus 1. Nah, di sini binomial distribusi itu bisa disimbolkan dengan NCR, terus kemudian dikali PR dikali Q pangkat N min R. Nah, untuk mencarinya, di sini P dan Q itu nilainya harus tidak terlalu kecil banget ya. Ini contohnya. Ini contohnya, misalkan carilah probability untuk mendapatkan 2 head, 2 kepala dari 6 lemparan koin. Di sini kalau kita bicara koin, tentu dia peluangnya untuk kepala setengah dan belakang itu setengah. Head and tail-nya setengah. Lalu kita masukkan B-nya setengah, G-nya tentu 1 min P, jadi setengah juga. Di sini ada 4 lemparan koin, jadi N-nya itu 6, R-nya itu 4. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa PR itu sama dengan NCR, PR dikali dengan Q, N min R. Nah, kalau P-nya 4 ya, Anda tinggal masukkan saja nilai R-nya sama dengan 4. Hasilnya adalah 15/64. Itu contoh yang pertama. Kemudian dicontohkan jika dalam sebuah rata-rata satu kapal untuk setiap 10 kapal itu rusak. Jadi ada satu masuk, 10 itu ada satu yang rusak. Artinya peluangnya itu 1/10. Sedangkan peluang rusak ya, sedangkan peluang bagusnya itu adalah 9/10. Yang ditanya adalah peluang bahwa 5 kapal itu ada tiba, kemudian diharapkan 4-nya itu baik-baik saja, kira-kira gitu. Maka paling sedikit 4 kapal itu baik-baik saja. Artinya yang baik itu bisa 4 dan 5. Nah, sehingga di sini adalah P-nya 4 atau 5. Kita masukkan P4 plus P5. Kita hitung, nanti dapatnya adalah 7/5 kali 9/10. Contoh lain lagi. Presentasi gagal dari sebuah ujian adalah 20% ya, tentu persen. Jika 6 kandidat mengikuti ujian, maka berapakah probabilitas paling sedikit ada 5 yang lulus? Di sini tentu P-nya gagalnya itu 20/100 atau 1/5, lalu berhasilnya tentu adalah 4/5. Nah, di sini adalah paling sedikit 5, maka kalau dari 6 berarti ada peluang 5 ditambah peluang 6. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,65536. Contoh nomor 27, 10% dari produksi baut dari sebuah faktor itu defect atau rusak. 10%. Carilah probabilitas bahwa kalau kita mengambil 10 baut, maka ada 2 yang rusak. Jadi kita menghitung yang rusak, ada 2. Exactly 2. Jadi 2 saja berarti P2. Langsung kita masukkan saja dengan rumus-rumusnya. Contoh lainnya adalah probability bahwa seorang manusia, seorang laki-laki yang umur 60 akan hidup sampai umur 70 adalah 0,65. Maka berapakah probability dari 10 laki-laki yang sekarang umurnya 60 paling sedikit akan hidup 7 tahun lagi, paling sedikit 7 yang akan hidup sampai umur 70 tahun. Nah, kita hitung saja peluang untuk hidup itu 0,65, berarti peluang meninggalnya 0,35, jumlah laki-laki itu ada 10, maka kalau paling sedikit itu 7, maka kita bisa menghitung ya ada 7, 8, 9, dan 10. Oke, tinggal masukkan angkanya, dapatnya peluangnya adalah 0,5137. Ada peluangnya mereka 50%. Selanjutnya, jika 10% dari bolt itu diproduksi mesin adalah defect atau rusak,
maka tentukan probability bahwa 10 bot yang dipilih itu ada satu atau tidak ada, atau paling banyak 2 akan rusak. Jadi di sini P-nya adalah di 1, lalu tidak ada, lalu 2 paling sedikit, paling banyak 2. Jadi Anda tinggal memasukkan saja hitungannya ya. Ini adalah contoh lain, sebuah dadu yang dilemburkan 8 kali dan is required to find probability bahwa 3 akan menunjukkan exactly 2 kali, paling sedikit 9 kali itu sekali. Jadi paling sedikit 3. Nah, pada saat kita melempar 3 kali dari single trial, tentu peluang dadu itu 1/6. Nah, probability not throwing in 3 single trial adalah G-nya, yaitu kebalikannya 5/6, maka peluang untuk mendapatkan angka 3 2 kali, maka peluangnya ya 8C2 karena dilemparnya. Kemudian P-nya itu 2 kali. Jadi kita hitung itu. Kalau 7 maka Anda masukkan paling sedikit 7, berarti bisa 7 bisa 8. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang lain untuk distribusi binomial. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata distribusi binomial. Rata-rata tentu kita ingat rumusnya adalah sigma F kali X dibagi sigma F kan. Maka kita menghitung F kali R-nya dulu. Nah, R-nya itu kan sukses atau gagal. Jadi misalkan peluang 1 sukses. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, frekuensinya adalah Q pangkat N. Maka Anda tinggal mengalihkan saja. Kemudian Anda jumlahkan. Di sini dapatnya untuk frekuensi jumlahnya Pn, sedangkan yang produk itu NPN. Anda tinggal masukkan, nanti dapatnya rata-ratanya adalah NP. Nah, sedangkan standar deviasinya, kita juga tentu ingat di sini adalah jumlah variansinya. Tadi sigma FR kuadrat dibagi dengan sigma F. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan nilainya untuk variansi adalah NPQ, sedangkan untuk standar deviasi tentu akar dari variansi yaitu akar NPQ. Nah, di sini kita dapatkan minnya itu NP, mu2-nya varians kuadrat, kemudian standar deviasinya adalah akarnya. Ini adalah contohnya. Carilah first four moment of the binomial distribution. Jadi disuruh mencari momen pertama dari ini sampai 4. Jadi Anda tinggal menghitung saja ya. Mu1 itu sama dengan NCR kali pangkat R dipangkat dengan N min R dikalikan dengan R-nya. Nah, R-nya itu kan bisa ya dihitung dari nilainya. Nah, kita dapatkan nilainya untuk momen pertama itu NP, momen kedua dapatnya adalah N dikali N-1 kali P kuadrat plus PN. Kalau momen ketiganya ini lebih panjang lagi nilainya N kali N-1 dikali N-2 dikali P pangkat 3 dan ditambah dengan 3N kali N-1 P pangkat 2 plus NP. Momen keempat juga caranya sama. Nah, kemudian di sini ada central moment atau momen di sekitar min. Nah, di second central moment kita dapatkan mu2 sama dengan mu2 aksen dikurang dengan mu1 aksen. Hasilnya adalah n min q. Sehingga distribusi dari fenomena distribusi binomial itu adalah NPQ. Demikian juga dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan momen ketiga dan momen keempat. Nah, ini adalah momen generalizing function. Jadi yang tadi ya mu0 dikali T kemudian dikali E pangkat tadi itu EAT. Maka di sini kita bisa mendapatkan nilainya untuk B1, B2, B3 dan seterusnya untuk mengawal kurtosisnya. Ini adalah contohnya, jika probability akan rusak itu 0,1, carilah min dan standar deviasinya. Anda tinggal masukkan saja rumusnya, Anda akan dapat.